wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati ibadah salat zuhur secara berjamaah di tengah kesibukan dan aktivitas kita masing-masing. Para jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali dari seri kultum tentang hadis Arba'in atau kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ketiga, yaitu An Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa hajjul baita wa saumu ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Maka di hadis yang ketiga ini adalah berbicara tentang rukun Islam, yang mana di pertemuan berikutnya sudah kita bahas. Maka oleh karena itu kita akan lanjutkan ke hadis yang keempat, yaitu An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, itu berupa air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah itu Allah merubah atau kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah, selama 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, selama 40 hari. Maka di sini diperjelaskan bahwa proses penciptaan dari seorang manusia itu di dalam perut ibu selama 40 hari dia masih berupa setetes mani. Kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, dan setelah 40 hari berikutnya akan menjadi segumpal daging atau janin. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya ketika janin ini sudah berusia 120 hari, maka dia wajib untuk
apabila kemudian tidak bisa dilahirkan, dia wajib untuk disolatkan, dimandikan, dan dikuburkan. Kemudian summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kitabi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Maka setelah itu Allah mengutus atau diutus malaikat kepada calon bayi tadi, kemudian ditiupkan ruh padanya dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, serta kesedihannya, kecelakaannya, dan atau kebahagiaannya. Maka setelah 120 hari, malaikat diutus untuk meniupkan ruh di dalam janin bayi tersebut, sehingga bayi tersebut memiliki nyawa dan juga menjadi hidup. Lalu ketika itu malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, rizki dari calon bayi tersebut, kemudian ajalnya, kapan meninggalnya, lalu amalnya atau perbuatannya selama di dunia, dan kecelakaan atau kebahagiaannya, sedih dan senangnya dari calon bayi tersebut. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu sudah menulis takdir kita masing-masing ketika dalam penciptaan kita di perut ibu kita, yaitu mengenai rizki yang akan kita dapat, kemudian kematian, perbuatan baik dan buruk, ataupun kebahagiaan atau kesedihan. Maka ketika kita dalam berusaha, dalam bekerja, apabila kita belum mendapatkan rizki sebagaimana yang kita harapkan, maka sejatinya itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu galau terhadap apa yang belum menjadi sesuai dengan keinginan kita atau belum menjadi rezeki kita. Maka lanjutan dari hadis tadi, fawallahilladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka setelah itu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ada sebuah hal menarik di sini, yaitu demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian akan ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tadi itu hanya sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan sehingga dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penggalan hadis ini kita diperlihatkan bahwa ketika seseorang senantiasa melakukan amalan kebaikan semasa hidupnya, lalu kemudian telah ditetapkan baginya sebelum kematiannya ternyata dia melakukan sebuah amalan keburukan atau kemaksiatan yang memiliki dosa yang sangat besar, maka amalan-amalan kebaikan tadi itu akan terhapus sehingga orang tersebut masuk ke dalam neraka. Pelajaran yang dapat kita ambil
dari penggalan hadis ini adalah ketika kita melihat orang itu baik, orang itu senang beramal soleh, belum tentu di akhir hayatnya dia akan istiqomah tetap dalam kebaikan. Maka belum diketahui ketika nanti sebelum ajalnya apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka penggalan hadis yang berikutnya adalah wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dan neraka itu hanya tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan sehingga dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Dari penggalan hadis yang terakhir ini dapat kita ketahui bahwa kita tidak bisa menilai seseorang baik atau buruknya ketika semasa hidupnya. Mungkin semasa hidupnya dia sering melakukan kemaksiatan, meninggalkan sholat, kemudian mungkin meminum minuman keras dan lain sebagainya, memakan dosa riba. Akan tetapi di akhir hayatnya ternyata dia mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan amalan ahli surga dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah dia lakukan, sehingga Allah menetapkan takdir untuknya sehingga dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesimpulannya hadis ini bahwa sejatinya takdir kita sudah dituliskan oleh Allah masing-masing bagiannya, akan tetapi kita harus senantiasa berusaha untuk beribadah dan beramal, karena perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk itu adalah kita yang menentukannya sendiri. Maka janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Selagi pintu taubat masih terbuka lebar, maka masih banyak kesempatan bagi kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.